Shalom pemirsa setia SR Channel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sam Sumampau di dalam pembahasan Sekolah Sabat, seri pelajaran Sekolah Sabat. Saudara-saudara, pelajaran kita pada saat ini sudah memasuki triwulannya yang keempat, triwulan terakhir di tahun 2020. Dan pelajaran kita judul besarnya sepanjang triwulan ini adalah pendidikan. Jadi kita akan belajar bagaimana pendidikan dalam persepsi Alkitabiah. Saudara-saudaraku, pelajaran kita yang pertama pada hari Sabat ini, di triwulan ini, judulnya adalah Pendidikan di Taman Eden. Pendidikan di Taman Eden. Dan ayat intinya terdapat di dalam Ayub 36, ayatnya yang ke-22. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Sebelum saya melanjutkannya, saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami hendak mempelajari akan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Berkati hamba-Mu dan juga memberkati pemirsa dimanapun mereka berada. Inilah seluruh doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa, umumnya kita semua mengetahui kisah di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasalnya yang ketiga, di mana para pemerannya adalah Allah, Adam dan Hawa, para malaikat, dan juga tentunya si ular yang mewakili iblis atau setan. Namun demikian, saudara-saudara, dalam pasal yang pertama di dalam kitab Kejadian itu, ada cerita yang dapat dilihat dari lensa pendidikan dalam peran, latar belakang, dan kisahnya. Seorang hamba Tuhan, di dalam bukunya yang Tuhan inspirasikan, judulnya Seri Membina Keluarga Jilid yang ketiga, halaman 15, dia mengatakan begini. Sistem pendidikan pada permulaan dunia, sistem pendidikan yang ada di Taman Eden itu, harus menjadi contoh untuk manusia di sepanjang zaman. Taman Eden adalah ruangan sekolah. Alam adalah buku pelajaran. Pencipta sendiri adalah tenaga pengajar, dan orang keluarga manusia Adam dan Hawa adalah para murid. Saudara-saudara, pemirsa yang dikasihi Tuhan, apakah yang sudah terjadi? Mengapa dan apakah yang dapat kita pelajari dari keadaan awal pendidikan tersebut yang dapat menolong kita hari ini? Kita akan melanjutkan pelajaran yang pertama dengan judul Sekolah yang Pertama. Sekolah yang Pertama. Saudara-saudaraku, sulit untuk dibayangkan dari sudut pandang kita hari ini. Berapa banyak makhluk yang tidak berdosa dalam dunia yang tidak berdosa diajar secara langsung oleh Sang Pencipta yang belajar di dalam ruang kelas, dalam tanda petik, ruang kelas. Dan Allah, saudara-saudara, membuat manusia di dalam kitab Kejadian itu menurut gambarnya, dan Allah memberikan mereka tanggung jawab yang penuh dengan makna. Saudara-saudara, kalau kita melihat hal ini adalah hubungan yang ideal antara seorang guru dan pelajar yang dinamis. Di mana Allah pada saat itu memberikan tanggung jawab. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara-saudara, Allah menginginkan kebahagiaan bagi Adam dan Hawa pada saat itu. Allah tahu apa yang Adam dan Hawa butuhkan untuk berkembang. Dan Allah tahu bahwa manusia memerlukan hubungan dengan dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah membuat Taman Eden dengan batas-batasnya sebagai sebuah ruang khusus atau ruang kelas.
sekali lagi saudara-saudara, memang sangat sulit kita membayangkan seperti apa keadaan pada saat itu. Jadi pelajaran yang pertama, saudara-saudara, pelajaran pentingnya, apakah yang Allah buat di Taman Eden sehubungan dengan judul yang pertama, itu sekolah yang pertama? Apa yang dibuat oleh Allah? Saudara-saudara, Allah pertama memberikan tanggung jawab atau tugas kepada manusia untuk memperkembang mereka. Lalu Allah membuat Taman Eden sebagai ruang kelas untuk hubungan antara Allah sebagai guru dengan manusia sebagai murid. Dan inilah saudara-saudara, sekolah yang pertama. Kita lanjut pelajaran yang kedua, pemirsa, dengan judul pengacau. Apa ini pengacau? Saudara-saudara, salah satu kesenangan paling besar dari kebanyakan guru adalah menata ruang kelas mereka, Ketika kita melihat cara pandang Allah terhadap Taman Eden, terhadap ruang kelas itu, saudara-saudara, kita dapat melihat di sana kepedulian Tuhan, kepedulian Allah menyiapkan sebuah lingkungan belajar bagi Adam dan Hawa. Kita dapat membayangkan bahwa setiap bunga, burung, dan pohon-pohonan menawarkan satu kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk belajar lebih banyak mengenai dunia mereka dan juga tentang pencipta mereka. Tetapi saudara-saudara, bila mana kita membaca Kejadian pasal 2 dan juga pasalnya yang ketiga, ada perubahan drastis. Dari segala kebaikan yang Allah sudah ciptakan, kepada kehadiran ular, kehadiran setan yang adalah sebuah penyimpangan, sebuah elemen negatif dalam apa yang sejauh ini hanya tampak sempurna. Saudara-saudara, pemirsa yang diberkati Tuhan, Adam dan Hawa diciptakan dengan memiliki kehendak moral yang bebas, yaitu makhluk yang mampu untuk memiliki antara menurut atau tidak menurut. Itulah kehendak moral yang bebas. Dan Allah dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 telah memberikan perintah bahwa mereka, Adam dan Hawa, dilarang memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena di ayat itu katakan, pastilah engkau atau mereka mati. Pastilah mereka mati. Tetapi saudara-saudara, sebuah kekacauan terjadi ketika Hawa di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ketiga mengulangi perintah tersebut di hadapan ular, di hadapan setan, tetapi tidak dengan tegas, di mana Hawa tidak lagi menggunakan kalimat pastilah engkau mati, tetapi Hawa menggantinya dengan nanti kamu mati. Saudara-saudara, Hawa, murid ini yang telah diajar oleh Allah, diajar oleh guru, Hawa tidak menganggap serius akan apa yang sudah dipelajarinya. Dia tidak menganggap serius apa yang sudah Allah perintahkan. Sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh si ular, si pengacau itu, setan itu, si pengacau. Jadi pelajaran penting yang kedua, saudara-saudara, apakah yang menyebabkan kekacauan terjadi di sekolah yang pertama itu? Saudara-saudara, kekacauan terjadi di sekolah yang pertama pada saat Hawa dalam kurung murid, itu juga bisa menjadi bagian saudara dan saya, tidak menganggap serius apa yang sudah kita pelajari, yaitu perintah Allah. Sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh si ular, oleh setan. Baik saudara, kita lanjutkan pelajaran yang ketiga dengan judul pesan yang hilang. Pesan yang hilang. Saudara-saudara, meskipun Hawa tidak salah menafsirkan apa yang telah dikatakan Allah kepadanya, sangat jelas bahwa Hawa tidak, sekali lagi, menganggapnya
dengan serius. Ketika Hawa mengulangi pesan atau perintah Allah di hadapan setan, pesan atau perintah Allah itu, saudara-saudara, bukanlah hal yang baru bagi setan, bagi si ular. Kenapa? Karena setan ini sebelum dia jatuh di dalam dosa telah terbiasa dengan pesan ataupun perintah Allah sebelum dia jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, pemirsa, setan telah mempersiapkan dengan baik untuk memelintir perintah Allah tersebut, sehingga setan berhasil memakan korban, dalam hal ini Hawa. Pemirsa, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya Hawa bisa dengan segera pergi berbicara dengan Allah ketika iblis memelintir pesan atau perintah Allah itu. Sebenarnya bisa. Dan saudara-saudara, inilah keindahan akses dari pendidikan di Eden itu. Tetapi sayangnya, saudara-saudaraku, gantinya meloloskan dirinya, gantinya mencari pertolongan Allah, Hawa malah menerima pesan dari si ular atau setan yang menuntun akan keraguannya tentang Allah dan menuntun keraguannya apa yang telah difirmankan Allah kepadanya. Dan begitu juga saudara-saudara dengan Adam. Kita tahu ceritanya. Di dalam buku yang ditulis oleh hamba Tuhan yang sama, dalam buku Alfa dan Omega jilid yang pertama halaman 52, di situ ditulis bahwa Adam menyesal telah membiarkan Hawa pergi dari sisinya. Tetapi kini hal itu telah terjadi. Dan sayangnya saudara-saudara, meski Adam sudah tahu itu salah, kita tahu ceritanya, Adam juga memilih melakukan hal yang keliru. Jadi pelajaran penting yang ketiga, saudara-saudara, apakah yang menyebabkan Hawa dan Adam melakukan hal yang keliru? Hawa dan Adam melakukan hal yang keliru karena mereka telah kehilangan pesan, perintah dari Allah, yaitu dengan tidak menganggap serius pesan atau perintah daripada Allah. Pelajaran yang keempat judulnya memperoleh kembali apa yang hilang. Saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa memilih untuk mengikuti setan, mereka harus menerima konsekuensi pengusiran dari ruang kelas Allah. Mereka diusir dari Taman Eden. Dan mereka kehilangan gambar Allah dalam kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara, jika pendidikan sebelum jatuh ke dalam dosa adalah cara Allah memperkenalkan Adam dan Hawa dengan karakternya, dengan kebaikannya, dengan kasihnya, maka setelah mereka diusir, pekerjaan pendidikan haruslah membantu manusia memperkenalkan kembali hal-hal tersebut. Saya mau ulangi, pemirsa, waktu sebelum jatuh dalam dosa, cara Allah itu adalah bagaimana Allah memperkenalkan kasihnya, karakternya, dan juga kebaikannya. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, setelah mereka diusir, maka pekerjaan pendidikan itu haruslah menuntun mereka, membantu mereka memperkenalkan kembali. Karena mereka sudah kehilangan gambaran Allah itu. Mereka sudah kehilangan karakter, kebaikan, dan kasih Allah. Saudara-saudara, walaupun secara fisik hadirat Allah tidak lagi bersama dengan manusia sampai sekarang, secara fisik tidak hadir dalam hadirat Allah di dalam kehidupan kita, tetapi anak-anak manusia, termasuk saudara dan saya, masih dapat datang kepadanya, masih dapat datang kepada guru kita. Kita dapat mengenal guru kita, kebaikannya dan juga kasihnya. Bagaimana caranya? Yaitu melalui doa, melalui pelayanan, melalui belajar akan firman Tuhan. Manusia, saudara dan saya, dapat lebih dekat kepada guru kita, kepada Allah kita. Saudara-saudara, melalui Yesus, ini juga guru kita, dan rencana penebusannya, semua tidak hilang di dalam hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Kita masih memiliki pengharapan akan keselamatan dan
pemulihan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pendidikan Kristen harus diarahkan kepada pengetahuan akan Allah, pengetahuan akan Yesus, dan harus diarahkan kepada apa yang telah Allah, dalam hal ini Yesus, lakukan, serta pemulihan yang ditawarkannya. Jadi saudara-saudara, pelajaran penting yang keempat, apakah yang hilang ketika manusia memilih mengikuti setan, dan bagaimanakah manusia dapat dipulihkan? Saudara-saudara, ketika manusia memilih untuk mengikuti setan, maka manusia akan kehilangan gambar Allah dalam hidup mereka. Dan hanya melalui Yesus dan rencana penebusannya, maka manusia dapat dipulihkan. Pelajaran yang terakhir, judulnya adalah orang-orang yang meremehkan otoritas. Saudara-saudara, di dalam 2 Petrus pasal 1 dan 2, inilah bukti. Ya, jadi 2 Petrus 1 dan 2 adalah bukti bahwa pendidikan dalam Kristus adalah satu kesempatan pengalaman bagi mereka, bagi saudara dan saya yang akan mendedikasikan dirinya. Saudara-saudara, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11, di situ adalah nasihat, kata-kata yang menguatkan. Ya. Lalu di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, khususnya ayatnya yang ke-10, itu adalah kata-kata peringatan kepada mereka yang meremehkan otoritas, secara khusus otoritas Allah. Itu di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 17. Ini peringatan kepada mereka yang meremehkan otoritas, secara khusus otoritas Allah. Dan dalam 2 Petrus 2 ayat 1, 2 Petrus 2 ayat 1, Allah melalui Rasul Petrus mengingatkan kita juga tentang orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat yang menuntun kepada kehancuran. Salah satu ajarannya adalah menyangkal penguasa, dalam tanda petik, untuk menyangkal penguasa yang memiliki otoritas. Karena saudara-saudara, ini ajaran setan tadi. Karena dalam pendidikan Kristen, khususnya di dalam Ibrani pasal 13 ayat 7, kita di situ diajarkan harus tunduk dan patuh terhadap pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Jadi sekali lagi, kalau kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat 1, Allah mengingatkan kita melalui hambanya Rasul Petrus, kita harus apa? Waspada terhadap orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat yang menuntun kita kepada apa? Kehancuran. Salah satunya adalah menyangkal penguasa yang memiliki atau diberikan otoritas. Karena di dalam Ibrani pasal 13 ayat 7 tadi dikatakan kita harus tunduk dan patuh terhadap pemimpin-pemimpin yang menyampaikan firman Allah. Kenapa saudara? Kembali kepada pendidikan awal di Taman Eden, sekolah yang pertama itu. Bagaimana pengalaman Adam dan Hawa yang telah meremehkan otoritas guru mereka, yaitu Allah, pada saat mereka memilih untuk tidak taat terhadap otoritas tersebut. Jadi pelajaran penting yang terakhir, saudara-saudara, pelajaran apakah yang Allah berikan kepada kita dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dan juga Ibrani 13 ayatnya yang ke-7. Dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dan juga Ibrani 13 ayat 7, Allah memberikan pelajaran kepada kita tentang jangan meremehkan orang-orang yang memiliki otoritas yang Allah berikan dalam menyampaikan firman-Nya. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Oleh karena urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh dapat mengerti pesan Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.